Selamat pagi Pak Hermawan. Pagi Pak Wayan, Apa kabar hari ini Pak Hermawan? alhamdulillah sehat Pak ini, lancar. Dan saya akan melakukan coaching untuk klien saya nanti Pak Wayan nanti. Baik Pak Hermawan. Pak Hermawan sebelumnya mohon maaf ya Pak Hermawan, nanti Ya. kamera saya off karena terkendala sinyal, jadi nanti saya off kamera dulu ya Pak Hermawan. Sebelumnya mohon maaf. Siap Pak, sama-sama. Yang penting kan kita bisa berkomunikasi apa tujuan dan maksud kita Pak Wayan. Baik Pak. Pak Hermawan, pada kesempatan hari ini barangkali saya melakukan kegiatan ini adalah mungkin ada hal yang perlu saya tanyakan Pak. Untuk apa yang bisa saya bantu pada Pak Hermawan untuk bisa mengembangkan kompetensi Pak Hermawan terkait dengan coaching itu sendiri Pak. Selama ini kira-kira ada enggak Pak? Apakah perlu sekali atau tidak Pak kegiatan siang hari ini? Ya, terima kasih Pak Wayan. Saya melakukan beberapa kali coaching. Itu saya masih menganggap diri saya itu kurang di langkah identifikasi Pak pada saat coaching itu. Oh Ada gitu ya. kekurangan untuk menggali informasi dari klien saya Pak Wayan. Terus kira-kira selama ini kalau panjenengan nilai itu dari level 1 sampai 10 itu masuk ke level berapa Pak? Saya beranggapan baru di level 5 itu Pak Wayan. Rencana nanti setelah kegiatan ini berlangsung target Pak Hermawan nanti sampai ke level berapa? Ya paling enggak minimal 7 Pak. Syukur bisa ke 8 saya ingin begitu Pak. Paling enggak minimal saya dapat 7 Pak. Tambahan poin 2 itu Pak Wayan. Baik Pak Hermawan. Baik, untuk hari ini nanti langsung saja ya Pak Hermawan, nanti saya coba amati, saya lihat ketika Pak Hermawan melakukan coach terhadap kliennya, nanti silakan Pak Hermawan nanti mencoba, nanti kira-kira nanti saya akan membantu nanti gimana nanti yang perlu ditingkatkan atau kira-kira atau hal-hal apa yang masih kurang itu ya Pak Hermawan. Ya, siap. Ya Pak Wayan. Terima kasih atas waktunya nanti untuk berbagi pada saya Pak Wayan. Baik Pak Hermawan, nanti silahkan langsung saja Pak Hermawan, nanti sama Pak Fajar ya hari ini nanti. Oke, klien saya Pak Fajar pada hari ini Baik Pak Pak. Wayan. Baik Pak, silahkan Pak Hermawan, waktu dan tempat Oke, satu terima silahkan. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hermawan. Selamat siang Pak Fajar. Bagaimana kabar hari ini Pak Fajar? Selamat siang juga Pak Hermawan. Alhamdulillah luar biasa Pak Hermawan. Hari ini saya sehat dan kondisi juga baik Pak. Terima kasih atas doanya Pak Hermawan juga. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat kita berjumpa. Di sini saya ingin mendampingi Pak Fajar, nantinya ada yang ingin dibicarakan, dicurhatkan, dan saya beritakan insya Allah ini sebagai rahasia kita berdua dan Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Pak. Jadi ini sebagai rahasia kita, monggo panjenengan bicarakan apa yang ingin dibahas, ini nanti sebagai konsumsi kita dan hanya Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang tahu Pak Fajar. Ya Pak. Nah, dari itu maka monggo kita memulai dialog percakapan ini. Apakah ada topikan atau gagasan atau agenda dialog kita ini apa yang akan Pak Fajar bicarakan, mungkin sebagai ganjalan atau sebagai untuk ditingkatkan lagi Pak Fajar? Ya, Pak, gini Pak. Situasi yang saya lihat di sekolah saya itu begini. Ketika saya itu masuk di kelas jam pembelajaran saya, itu sering yang pertama saya lihat itu kan mesti di lantai dulu Pak. Di lantai dulu saya lihat ada banyak sampah atau tidak di situ. Nah ini Pak yang menjadi permasalahan saya. Saya itu ingin mengajak siswa-siswa itu untuk membudayakan hidup yang bersih
bekerja di lingkungan yang bersih, berada di lingkungan yang bersih, terbebas dari sampah. Ya, baik itu sampah yang bentuk kertas atau bundal permen atau plastik dan sebagainya. Itu yang pengen nanti saya sharingkan dengan Pak Hermawan terkait dengan pembiasaan anak-anak itu supaya minimal lah anak-anak itu bisa menjaga kelasnya itu menjadi kelas yang bersih. Begitu Bapak. Terima kasih, bagus sekali Pak tentang topik yang akan Pak Fajar bicarakan pada hari ini. Dan saya ingin bertanya, apakah yang diinginkan Pak Fajar yang kita didapatkan setelah kita nanti membahas ini Pak? Yang paling penting dari tujuan kita berdialog, berbicara, percakapan ini, yang paling penting tujuan Pak Fajar itu apa? Yang ingin didapatkan itu Pak Fajar? Iya Pak. Tujuan utama pokoknya itu adalah lingkungan kelas itu bersih Pak. Minimal lingkungan kelas itu bersih sampai di terasnya. Itu siswa mempunyai kepedulian terhadap kebersihan kelas. Kemudian kepedulian kelas itu juga atau kebersihan kelas itu terpantau juga oleh wali kelas. Paling enggak itu wali kelas ikut mendukung program kebersihan kelas itu. Baik Pak Fajar, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Fajar, maka untuk situasi saat ini kelas Panjana Pak Fajar, kelas sedang sekarang ini seperti apa situasinya Pak Fajar, kelasnya pada saat ini? Ya, memang untuk pembelajaran kami masih menggunakan pola yang konvensional, meskipun terkadang juga tidak selalu kita modifikasi ya. Kita belum menggunakan modifikasi full, masih campuran ya. Kadang-kadang konvensional, kadang-kadang nanti kita dengan pola-pola menggunakan letter dan sebagainya, itu letter A, letter U dan sebagainya itu ya, tergantung nanti pembelajaran seperti apa. Cuman yang saya masih lihat Pak, yang saya masih lihat di sini, kelas itu masih sering banyak saya temukan itu adalah ya kertas Pak, kertas, sobekan kertas ya, yang berada di bawah meja, di bawah kursi. Itu yang saya masih sering lihat dan banyak sekali saya lihat seperti itu Pak. Jadi Pak Fajar masih menemukan anak-anak itu masih membuang sampah atau kertas itu di meja di laci sekolah atau di laci meja masing-masing ya Pak Fajar ya. Iya betul Pak. Terus untuk selanjutnya Pak Fajar, apa yang dari pendapat Pak Fajar apa yang mempengaruhi para anak-anak ini masih membuang sampah di kelas atau di laci Pak? Yang mempengaruhi itu apa? Kemungkinan Pak. Satu, memang mereka itu belum mempunyai kesadaran terkait dengan budaya bersih lingkungan sekitar ya. Belum tumbuhnya kesadaran itu. Kemudian ada juga kemungkinan anak-anak itu istirahatnya kan kemungkinan juga hanya dengan waktu yang terbatas Pak. 15 menit untuk istirahat itu kalau ke kantin, anak makan di kantin jelas tidak mungkin ya, seperti itu. Terkadang anak harus membawa makanan itu ke depan kelas, di teras ataupun mungkin juga di kelasnya. Nah, di situ Pak. Ya, di situ Pak yang timbulnya permasalahan nanti di situ itu. Iya, Pak ya. Ya, terus selanjutnya situasi saat yang diinginkan nanti setelah ini situasi yang diinginkan tentang perihal lingkungan kelas yang bersih ini situasi yang diinginkan Pak Fajar nanti yang bagaimana untuk kedepannya? Ya paling tidak itu kelasnya nyaman lah Pak, bersih, tidak ada bau-bauan lain ya selain bau kertas dan bau keringat siswa ya. Kan kebanyakan anak-anak itu kan jajan bawa sambal masuk ke kelas, ada bau sambal ya, ada bau kacang gitu ya, macam-macam baunya, tidak hanya bau keringat dan bau kertas saja Pak itu. Jadi keinginan saya itu supaya tidak terlalu banyak bau-bauan, terutama bau-bau makanan Pak atau bekas-bekas makanan seperti saus dan sebagainya itu terlepas dari situ. Kemudian kelas itu ya memang benar-benar higienis gitu Pak. Bagus sekali Pak. Keinginan atau tujuan dari nanti peningkatan kebersihan dan tujuan untuk lingkungan yang higienis bagus dan tepat sekali dari Pak Fajar.
Selanjutnya, maka dari itu apa yang bisa membuat itu terwujud, Pak Fajar? Yang membuat apa yang membuat terwujud yang dari diinginkan Pak Fajar itu apa saja? Jadi untuk mencapai atau untuk mewujudkan keinginan saya tadi, paling tidak setiap saya masuk kelas, Pak, setiap saya masuk kelas, saya mesti melihat situasi ruang kelas itu, terutama yang di bawah meja, ya, dan kursi anak-anak itu, saya minta kepada siswa itu untuk mengambil sampah yang ada di bawah meja kursi dan samping kanan, samping kiri, kemudian juga yang ada di laci kelas untuk dibuang ke tempat sampah di luar. Itu yang sering saya lakukan seperti itu, Pak. Ya, ya Pak Fajar. Atau mungkin ada gagasan yang lainnya, Pak. Gagasan yang lainnya dari panjenengan atau masukan dari orang lain. Apakah ada gagasan yang lainnya selain untuk membantu di tempat sampah sebelum masuk untuk mengajar itu, Pak Fajar? Gagasan lainnya atau ide lainnya? Itu kalau menurut saya, Pak, itu juga perlu kebijakan dari sekolahan atau aturan ya dari sekolahan bahwa di dalam kelas anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa makanan. Dalam artian makanan yang dibawa jajan tadi ya beda dengan makanan yang bekal dari rumah ya, misalnya kalau bekal dari rumah kan anak-anak bawanya kan Tupperware, Pak ya. Tupperware itu kan sudah rapi ya, sudah rapi. Kemudian ada aturan yang menyatakan bahwa di dalam kelas itu diusahakan tidak untuk makan itu. Jadi makan itu usahakan ada di luar kelas ketika anak-anak harus membawa itu. Dan jajanan itu yang diperoleh atau dia bawa dari luar itu usahakan tidak sampai ke dalam kelas. Terselesaikan di luar kelas. Dan itu juga perlu dukungan dari wali kelas dan sekolah. Itu Pak, saya kira Pak. Ya, bagus sekali Pak langkah atau ide yang tambahan dari Pak Fajar. Selanjutnya untuk tujuan dan ide-ide Pak Fajar tadi, apa yang perlu disiapkan Pak? Yang perlu disiapkan dari segi anak, orang tua, kelas, dari guru, kelas sekolah, apa yang perlu disiapkan itu Pak untuk tujuan panjenengan itu Pak Fajar? Iya Pak. Jadi terutama sosialisasi Pak, sosialisasi ke anak. Usahakan anak-anak itu membawa makanan yang sifatnya makanan berat itu kalau dari rumah, gunakan wadah yang tidak perlu dibuang ke sekolahan. Nanti bukan sekali pakai Pak ya, bukan wadah yang sekali pakai. Ini bisa dibawa pulang lagi, bisa dibersihkan, bisa dibawa lagi. Kemudian langkah yang kedua, setelah sosialisasi terkait dengan bekal anak-anak tadi, mengusahakan atau membuat tulisan-tulisan atau slogan-slogan yang ada di dalam kelas untuk selalu mengingatkan kepada siswa menjaga kebersihan. Kemudian juga meminta wali kelas untuk tetap memantau kelasnya terkait dengan kebersihan yang ada di dalam kelas sepanjang pembelajaran. Sementara langkah-langkah kami seperti itu, Pak. Hebat, bagus sekali Pak. Saya juga setuju tentang tadi yang disiapkan hal dalam seperti dari anak-anak dari Pak Fajar itu membawa alat untuk mengurangi sampah kita. Saya setuju sekali dan bagus itu Pak untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya apa kait atau kiat yang bisa Pak Fajar lakukan untuk memastikan 2 atau 3 ide tadi Pak untuk persiapan yang disiapkan tadi untuk memastikan itu berhasil itu apa yang nanti dilakukan Pak Fajar dari ide-ide seperti anak-anak membawa alat dari rumah itu tadi Pak. Iya Pak. Jadi ya memang ini dilematis juga Pak karena terkait dengan kantin di sekolah ya. Kalau kantin di sekolah kan menghendaki anak-anak jajan di sana kan gitu ya. Ya, setelah kita tadi mensosialisasikan, kami juga harus ini Pak, orang tua ya, pembekalan atau pemahaman kepada orang tua terkait dengan program kami tadi, dan
ini tadi Pak, menekan atau mendorong supaya di dalam kelas itu ada slogan untuk menata rapi kelas, menata rapi kelas bersih, jauh dari sampah. Itu Pak program yang kami buat nanti. Itu kemudian kita buat pamflet atau leaflet atau apa nanti yang berbentuk, atau mungkin juga flyer-flyer yang ada di dalam kelas itu, supaya setiap saat anak itu bisa membaca dan melakukan kegiatan itu. Begitu Pak. Bagus Pak, terima kasih. Itu juga itu sebagai langkah bagus untuk kedepannya, untuk berkampanye, panjangan buat flyer, pamflet dan lainnya bisa dibaca setiap saat, setiap waktu untuk anak-anak. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Fajar, untuk itu jadi yang dilakukan Pak Fajar setelah sesi kita ngobrol ini nanti apa yang perlu dilakukan dari persiapan, dan nanti untuk actionnya itu setelah sesi ini apa yang akan dilakukan Pak Fajar nanti? Baik, setelah saya mendapatkan penguatan ya, dari coach, ini perlu juga saya dievaluasi lagi Pak. Saya mohon untuk tahap berikutnya, mungkin ada coaching berikutnya saya nanti terkait dengan program saya yang akan saya laksanakan ini. Jika saya lupa, mohon nanti untuk Pak Irmawan bisa menanyakan kepada saya terkait perkembangannya itu. Saya kira itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Nanti bisa kita agendakan nanti kesepakatan panjenengan Pak Fajar punya waktu kapan, saya Pak Uktal kita bisa bertemu lagi setelah sesi ini. Dan selanjutnya kapan nih ya? Kapan Pak Fajar akan memulai ide Pak Fajar ini? Tujuan dan untuk tujuan Pak Fajar ini nanti setelah dialog ini. Ide saya itu awalnya Pak ya, awalnya memang itu sudah saya mulai dari dulu Pak ya. Kami sudah memulai dari dulu, pembiasaan sedikit demi sedikit. Saya nanti tujuan saya itu paling enggak itu dalam waktu 2 sampai 3 bulan itu siswa itu sudah mulai terbiasa Pak gitu. Ya, Pak. Terus siapa nanti? Nanti siapa saja yang akan dihubungi Pak Fajar untuk berkoordinasi dalam menciptakan atau untuk mencapai ide dan tujuan Pak Fajar ini yang perlu dihubungi? Karena ini ide saya ini menyeluruh, artinya juga harus terkait dengan kelas-kelas yang lain. Satu, saya itu tetap harus menuangkan ide saya itu dengan kepala sekolah. Kemudian saya nanti minta bantuan dari wali kelas dan juga mungkin dari BKBP atau mungkin dari kesiswaan, dan juga semua unsur Pak, dari STP 2K juga kami usahakan untuk bisa membantu program ini Pak. Terima kasih. Bagus sekali Pak, saya setuju untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya dan pihak lainnya, karena nanti bisa Pak Fajar bisa kolaborasi. Dan selanjutnya maka untuk dialog pada hari ini, percakapan ini, Pak Fajar bisa menyimpulkan apa? Apa kesimpulan Pak Fajar yang telah kita bicarakan dari ide dan tujuan Pak Fajar yang masih bimbang tadi Pak Fajar, yang bisa disimpulkan? Iya Pak. Jadi dari dialog kita tadi, yang jelas kami harus segera, atau saya harus segera membuat program yang nyata, kemudian segera kita terapkan untuk pelaksanaan pendisiplinan itu dengan memberikan informasi-informasi yang sifatnya itu kontinu, dalam artian dibuat sebuah tulisan-tulisan yang mendorong anak itu untuk berlaku bersih. Begitu Pak. Terima kasih, kesimpulannya yang sangat bagus Pak untuk ide dan tujuan Pak Fajar yang masih bimbang, dan kesimpulannya maka Pak Fajar sudah mulai mendapatkan ide dan tujuan yang pasti ya Pak ini ya, tidak bimbang lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Fajar, dan semoga kedepannya kalau Pak Fajar nanti menginginkan kita bertemu lagi untuk sesi coaching ini, Pak Fajar bisa menghubungi saya dan nanti kita bisa bahas waktunya, kita bisa bersama untuk bertemu Pak Fajar. Dan saya tekankan ini terjaga kerasa Pak Fajar untuk kita berdua, dan Allah
Tuhan Yang Maha Esa yang tahu itu. Terima kasih waktunya dan salam sehat. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Wayan, monggo. Waktu saya kembalikan kepada Pak Wayan sebagai supervisor. Terima kasih. Baik Pak Hermawan, luar biasa Pak Hermawan. Tadi Terima coachingnya kasih, juga Pak. sangat bagus sekali. Gimana perasaan Pak Hermawan tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, saya merasa ada peningkatan meskipun belum signifikan banyak, saya merasa ada peningkatan. Klien saya merasa terbantu dengan tujuannya dan percaya diri atas idenya Pak Fajar. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf ya Pak Fajar ya. Nanti saya akan mengobrol dengan Pak Hermawan sebentar. Nanti berikan waktu sebentar, kurang lebih 5-10 menit Pak Fajar ya. Nanti Pak Fajar bisa tinggalkan kami berdua nanti. Kita akan lanjut berikutnya. Baik Pak Hermawan, nanti ini beneran kita berdua saja ya. Nanti Pak Fajar sudah meninggalkan kita. Nanti kita panggil setelah sesi ini selesai. Baik Pak Fajar, nanti tadi sudah luar biasa. Kira-kira tadi masih ada perasaan bingung enggak Pak? Ya, sudah terkurangi Pak. Paling enggak bingungnya sekarang sisanya 20% Pak. Jadi Oh sudah gitu. dari langkah dan teknik coaching sudah beberapa kali saya melakukan sudah terarah Pak. Terus tadi kira-kira nilainya berapa Pak? Saya meningkat, saya percaya 7,5 Pak. Oke, 7,5 luar biasa. Bagus banget. Berarti ada peningkatan yang signifikan. Dan kira-kira diidentifikasi yang panjenengan lakukan tadi, apakah masih ada yang masih kebingungan Pak? Tadi Pak Hermawan bilang katanya tadi diidentifikasi ya Pak di awal tadi. Ya. Terus setelah melakukan coaching ini kira-kira ada peningkatan enggak Pak? Saya berkirakan ada peningkatan Pak. Kemarin karena saya beberapa kali melakukan itu kadang sulit dan ragu untuk menanyakan dari klien lagi tentang masalah-masalahnya yang nanti saya bicarakan bersama, saya memberikan umpan balik untuk penyelesaiannya itu. Sekarang saya lebih terarah turut dari tujuan atau ide dalam identifikasi masalah klien saya, Pak Wayan. Yang Pak Hermawan rasakan berarti sudah ada peningkatan ya, terutama di identifikasi tadi ya. Sudah Pak, saya sudah ada peningkatan meskipun belum banyak Pak, 7,5 tadi Pak Wayan dari saya. Dan nanti kedepannya akan lebih meningkat lagi dan lebih bagus lagi ya. Ya, terima kasih dan tetap minta bantuan Pak Wayan sebagai supervisor saya Pak Wayan. Baik Pak Hermawan, kalau boleh saya diizinkan memberikan masukan atau tanggapan nanti kira-kira gimana Pak? Terkait dengan Ya, silakan pelaksanaan Pak tadi. Wayan. Saya berharap mendapatkan masukan dari coaching saya untuk kedepannya lebih bermanfaat dan terarah untuk klien saya. Monggo Pak Fajar, saya persilakan. Baik Pak Hermawan, tadi sudah luar biasa ya kegiatan tadi dan tanya untuk dari alur ceritanya sudah nampak sekali, urut sekali dan sudah banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang namun ada sedikit mungkin tambahan dari saya Siap, dalam identifikasi masalah. Jadi barangkali peran serta dari kantin itu belum ditanyakan. Ya, nanti barangkali itu peran serta kantin barangkali juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebiasaan dalam hal kebersihan. Jadi nanti untuk kantin nanti barangkali mungkin ada hal-hal lain terkait identifikasi nanti perlu dikembangkan lagi Pak. Tapi sudah luar biasa Pak Eno. Identifikasinya sudah luar biasa sekali. Contoh saja yang perlu ditambahkan itu tadi ya Pak Eno. Kantin nanti seperti apa? Tadi kan Pak Fajar bilang kantin. Nah itu tadi berarti belum ditanyakan.
Pak Irwan. Ya, ya Pak Fajar. Itu sebagai catatan saya nanti bisa kedepannya bisa lebih mendalami dari yang dikatakan klien Pak Fajar. Terima kasih untuk masukannya. Baik, baik Pak Irwan, barangkali untuk hari ini sampai di sini dulu ya Pak Irwan. Nanti apa yang artinya masukan ini hanya untuk kita berdua di selanjutnya pada kegiatan supervisi atau kegiatan yang lain. Baik, Pak Irwan, untuk pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Kita panggil ke Pak Fajar ya, Pak Irwan ya. Oke, Pak Fajar. Pak Irwan sudah kembali ya Pak Irwan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya perlu Sudah. waktu sebentar buat Pak dengan Pak Irmawan untuk berbicara. Oke. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya ya, mohon maaf ya Bapak. Barangkali untuk kegiatan hari ini sampai di sini, nanti kita bertemu pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semoga tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat siang Amin. semuanya.